Perkenalkan, saya Ria Rosari Senoe, NIM 1803 03 0001, kelas Sosiologi A semester 6, jurusan Sosiologi. Ya, baik, kali ini saya akan mereview buku bab 2 tentang peran negara. Tidak dapat disangkal bahwa negara mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Olsen dan Merger 1993 melalui apa yang diidentifikasi oleh Haaland sebagai kekuatan infrastruktur atau kemampuan negara untuk menembus masyarakat sipil. Negara dapat menilai dan memajaki pendapatan dan kekayaan kami bersumbernya tanpa persetujuan kami. Demikian pula negara memiliki kekuasaan untuk mengatur aspek yang paling intim hidup kita, termasuk siapa yang bisa kita nikahi, yang mana tindakan seks antara orang dewasa yang setuju diperbolehkan, dan bagaimana orang tua dapat mendisip negara adalah institusi politik karena ia memegang kekuasaan dan karena itu menjadi fokus para sosiolog politik. Secara historis, negara tidak selalu menjadi institusi politik utama. Tilly 1985 juga tidak jelas apakah ia akan terus menempati peran sentral tersebut. Ini bukan untuk katakan bahwa institusi politik akan hilang. Sebaliknya, lembaga yang mengelola politik, kekuasaan dapat diubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari negara tradisional. Lincoln anak-anak mereka. Apakah negara bangsa modern? Mendefinisikan negara bermasalah karena ada dua masalah yang berbeda secara konseptual yang terlibat, seperti apa negara itu dan apa yang dilakukan negara atau apa kelembagaan dan fungsinya. Al Dimensi atau Men 1988, apa yang kita sebut negara pada kenyataannya adalah sejumlah lembaga yang berinteraksi, lembaga dan organisasi. Miliband 1993 yang terdiri dari orang-orang yang menduduki posisi tertentu dengan tanggung jawab khusus. Negara-negara bangsa modern adalah kelompok yang berbagi budaya dengan monopoli penggunaan kekuatan yang sah terkait dengan pengakuan wilayah tertentu. Mendefinisikan negara. Max Weber berpendapat bahwa negara adalah komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli tentang penggunaan yang sah dari kekuatan fisik, penekanan, dan dalam wilayah tertentu. Wajib. Weber memandang negara sebagai asosiasi wajib dengan basis teritorial. Sifat wajib negara jelas dalam periode singkat revolusi itu tidak punya pilihan selain tunduk pada otoritas negara selama kita secara fisik berada di dalam perbatasannya. Misalnya, warga negara Amerika Serikat yang berpergian ke Rusia tidak dapat menolak untuk mematuhi hukum Rusia karena dia berada di bawah yurisdiksi Rusia. Monopoli. Negara memonopoli penggunaan kekuatan yang sah di dalam perbatasannya. Ini tidak berarti bahwa negara harus menggunakan kekerasan. Dominasi negara adalah bukti dibatasi oleh kemampuan untuk mengikuti perintah tanpa perlu menggunakan paksaan. Ingat metafora sebelum tentang orang tua untuk memahami negara. Orang tua tidak selalu perlu mengancam anak-anak dengan pukulan untuk kepatuhan. Yang berikut, legitimasi. Seorang pengemudi memaki seorang petugas polisi tidak hanya karena seorang petugas polisi membawa senjata, tetapi juga karena warga mengakui hak seorang petugas polisi untuk menghentikan lalu lintas atas nama negara. Bagi Weber, jika negara ingin ada yang didominasi, harus mematuhi otoritas yang diklaim oleh kekuatan yang menjadi-jadi. Munculnya negara. Konsisten dengan pandangan Weber, Tilly mendefinisikan negara sebagai relatif tersentralisasi, terdiferensiasi atau organisasi para pejabat yang kurang lebih berhasil mengklaim kendali atas kepala konsen. Cara-cara kekerasan treated dalam populasi yang mendiami wilayah yang luas dan bersebelahan. Di mana Tilly berangkat dari Weber dan lainnya adalah dalam pandangan tentang kemunculan negara. Yang berikut membedakan pemerintah dari negara. Negara bukanlah entitas tunggal tetapi jaringan organisasi. Mengikuti jejak Tilly dan Skopkol, Anne Orlov mendeskripsikan negara bagian sebagai kemungkinan kumpulan otonom penekanan Orlov, organisasi koersif, ekstraktif, yudisial, dan administratif yang mengendalikan wilayah dan populasi di dalamnya.
Pemerintah. Negara sering bingung dengan pemerintah karena pemerintah terus berbicara. Nama negara Milben 1993. Pemerintah adalah rezim spesifik yang berkuasa di setiap orang saat. Yang berikut administrasi atau birokrasi. Administrasi adalah bidang yang mengatur kegiatan sehari-hari. Urusan negara, politik menunjuk kepala Departemen Amerika Serikat seperti negara bagian dan dalam negara keamanan. Militer dan polisi. Konventaris 1997 berpendapat bahwa ada sedikit konsensus di antara masyarakat sosiologi liturgi tentang apakah militer dan polisi dianggap bagian dari negara, sistem atau lembaga terpisah. Praktek demokrasi Amerika yang tidak demokratis. George W. Bush telah dikritik oleh Libertarian Spiel karena menahan pejuang musuh di luar Amerika Serikat serta untuk Patriot Act yang memungkinkan penyadapan telepon tanpa jaminan dan pelanggaran hak sipil lainnya. Dia bukanlah presiden Amerika pertama yang bekerja sama Kongres Amerika Serikat untuk menangguhkan atau menghalang kebebasan sipil atas nama keselamatan dan keamanan. Demokrasi Amerika yang tidak demokratis. Berbagai bentuk negara bangsa. Sosiologi politik mengenali beberapa bentuk negara bangsa yang berbeda. Analisis Tilly tentang Western Eropa menyatakan bahwa ketika warga memperebutkan pembuatan perang dan pembuatan negara, para pemimpin membuat sesi yang mengakibatkan perluasan kebebasan sipil dan praktik yang lain terkait dengan demokrasi. Sebaliknya negara-negara baru yang dibuat setelah Perang Dunia Kedua, di mana militer mendominasi aplikasi negara atau lebih cenderung dengan model otoriter. 3 model dasar negara modern di Klub Demokrasi Otoriter. Sekian dan terima kasih.